Ensos. Kepada Bapak ikuti anak-anak SAG Ensos di Sebentar. Masing-masing. Posisi ada. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Romo Bawati yang sampun Prabu Suci Layar Kasih. Romo Mangku sareng sami yang disucikan oleh Mas. Yang titiang hormati Ketua Parisade Manunggal Jaya, Ketua Parisade Provinsi Kalimantan Timur atau yang wakili, Ketua Parisade Tenggara atau yang wakili. Yang titiang hormati Ketua Panitia yang luar biasa yang berhasil melaksanakan pelajaran ini, dan Ketua Puskor Kalimantan Timur beserta jajarannya yang luar biasa keberkatannya. Kemudian sebagai PSN di Kabupaten mengaturkan terima kasih atas perhatian Puskor pada para penandikan. Tentunya itu sangat bermanfaat dan sangat berguna bagi para penandikan. Bapak Ibu sedang supaya tidak terjadi ketidakadilan, karena Bapak Ibu ini kan sampun melinggih dari tadi, lututnya pasti juga sakit. Ya silakan, mau dilurus-luruskan, monggo, digoyang-goyang sedikit, monggo silakan. Saya tidak menjadi guru yang killer paksa. Jadi silakan. Bahkan kalau boleh diizinkan dari panitia atau dari penyelenggara, bisa sambil masih ke. Kenapa tidak? Karena ketika mendengarkan itu ada air itu langsung melek. Itu langsung. Mengapa tirta ini penting, Bapak Ibu Mas Dharma? Tirta itu adalah hasil yang kita cari. Kalau dari pengadukan lautan susu atau kesirar laut, jadi pengadukan itu disebut dengan pengadukan halaman tanah. Jadi pengadukan susu itu menghasilkan salah satunya adalah tirta amerta. Itulah yang saat ini kita kemas salah satunya. Kemudian ada juga hasil pengadukannya itu disebut dengan kamoda, bunga kamoda. Kamoda itu sama dengan bunga yang dapat memenuhi segala keinginan. Yang kemudian kalau diterjemahkan itu menjadi keman. Kalau dalam bahasa Sanskerta India Selatan, keman itu berarti kemangi air. Dan kalau orang-orang Warakaman itu menyebutnya daun keman. Daun keman itu adalah ada dua, yang berbunga kuning dan berbunga merah. Kalau di dalam Purana ada wanita yang bernama Kamoda. Ketika dia menangis, dia menghasilkan bunga yang berwarna merah. Ketika dia tertawa, menghasilkan bunga yang warnanya kuning. Yang bisa digunakan untuk persembahan adalah bunga yang kuning. Nah ini kenyataannya di Murakama, masyarakat setempat itu menggunakan biasanya bunga keman yang warnanya kuning. Itulah konon yang menjadi asal-muasal Murakama. Jadi kita sebenarnya di Kuta ini hidup seolah-olah berada dari zaman Purana. Kebetulan tadi saya juga agak
terkesima ya, begitu Romo Bawati meminta, coba ini sebenarnya apa saja. Begitu diperhatikan lehernya, kalungnya ada unsur silau. Tapi bahwa kendi, kemudian posisi berdiri, beralaskan teratai, itu biasanya adalah Brahma. Ini perpaduan, ya Brahma, ya Siwa. Nah, konsep ini disebut dengan Siwa Fitra. Siwa yang hadir sebagai leluhur. Nah, ini saya sedikit sekarang agak menjelaskan agak berbeda dengan bahwa kita. Kalau bahwa kita mengatakan yang memuja dewa akan sampai kepada para dewa, yang memuja Tuhan akan sampai kepada Tuhan, yang memuja leluhur akan sampai kepada leluhur. Kenyataannya bangsa Indonesia itu sudah memiliki kepercayaan yang memang asli di Indonesia itu adalah kepercayaan kepada pemujaan leluhur. Jadi kalau agama Hindu yang datang ke Indonesia tidak percaya pada pemujaan leluhur, maka tidak akan bisa diterima. Apa buktinya? Di Kalimantan inilah buktinya, di mana Tuhan dan leluhur itu sulit dibedakan. Di dalam Brahmanda Purana maupun Padma Purana, Brahmanda Purana ya, Wamana Purana juga disebutkan bahwa ketika awal mula manusia diciptakan, dari situ dulu. Pada waktu proses penciptaan manusia, ketika Brahma ingin menciptakan manusia, dia memanggil saktinya Savitri atau Dewi Gayatri, yang kemudian hadir menjelma menjadi Dewi Satarupa. Kemudian karena Dewa Brahma ingin melihat Dewi Satarupa ke seluruh penjuru arah mata angin, maka Dewa Brahma memiliki 5 kepala. Setelah itu kemudian lahirlah manusia pertama yang disebut dengan Swayambhumana sebagai leluhur umat manusia yang pertama. Sampai dengan Manwantara yang ke-7 saat ini, pemimpinnya adalah Wiwaswana, sang penguasa matahari. Sama kalau di Buddha itu sama dengan Warman, yang pendirinya adalah Aswawarman. Mengapa Aswawarman? Karena Aswa itu adalah benderanya Surya. Kuda itu adalah benderanya Surya. Surya ditarik oleh 7 kuda. Secara logika, ya matahari itu cahayanya ada 7 ini. Jadi leluhur terdekat kita itu sebenarnya adalah Wiwaswan, yaitu Surya itu sendiri. Maka untuk mendekatkan kepada leluhur, kita harus tahu dari mana Surya itu. Jadi kalau kita naik kembali nenek moyang kita yang Wiwaswani dari Brahma dan Saraswati atau Savitri, maka sebenarnya leluhur umat manusia yang ke-7 yang saat ini pemimpinnya adalah Wiwaswan, leluhurnya adalah Brahma dan Saraswati atau Satarupa atau Savitri. Jadi dari sini kita harus tahu kembali siapa Brahma ini. Brahma itu adalah Prajapati, bapak semua makhluk. Siapa Brahma ini? Brahma ini adalah Prajapati. Brahma ini juga adalah Pasupati. Kenapa dipanggil Pasupati? Karena penguasa binatang, penguasa sifat-sifat binatang di dalam diri kita. Kemudian kita cari lagi, siapakah Prajapati?
Prajapati adalah K di dalam Hiranyagarbha Sutta Rigveda. K itu siapa? K itu adalah Hiranyagarbha, benih emas alam semesta, yang dilukiskan sebagai telur emas alam semesta. Jadi yang kita puja sebagai leluhur pertama itu berwarna kuning. Makanya di Kutai itu warna leluhur itu warna kuning. Karena warna Hiranyagarbha. Dari mana Hiranyagarbha ini kemudian bisa menjadi tiang batu? Di dalam Atharva Veda, di dalam Skamba Sutta dikatakan bahwa Hiranyagarbha itu letaknya pada skamba atau yupa. Jadi yupa itu merupakan linggih dari Hiranyagarbha di dalam Rigveda. Kemudian apa yang disebut sebagai skamba itu juga dikatakan sebagai penghubung antara bumi dan surga. Karena itulah merupakan kemuliaan bagi orang-orang Kutai. Mengapa? Dari tempat itulah mereka mencapai apa yang disebut sebagai Brahmaloka atau Siwaloka. Apa yang disebut sebagai Siwaloka atau Brahmaloka itu sering dipuja sebagai yang dirwaktu, yang luput dari waktu atau disebut niskara. Makanya kalau kita dengar cerita orang-orang Kutai, misalnya bertemu dengan para leluhur, ketika saya wawancara kemarin di situ, mereka katakan biasanya hadir itu selalu muda. Ya wajar selalu muda. Kenapa? Karena mencapai nirwana. Lalu setelah kita memahami bahwa yang kita puja itu adalah Hiranyagarbha, Brahma, Prajapati, Pasupati, saktinya itu adalah Satarupa, Saraswati, Saniti. Artinya ada dua mantra utama yang boleh dikatakan sangat relevan untuk kita lakukan. Yang pertama, karena apa yang diajarkan di Nusantara ini adalah yoga tentang kehidupan yang disebut dengan yoga K. Jadi sebenarnya K itu yang disebut K itu adalah Brahma, K itu adalah Prajapati, K itu adalah Pasupati. Maka orang-orang suci yang ada di Kalimantan itu disebut sebagai Wipraka. Kemudian lapangannya menjadi Wapraka. Jadi K itu adalah Iswara, K itu adalah sebagai awal mula, K itu adalah Brahma. Buktinya apa yang ada di Kutai itu, kalau kita lihat yang disebut sebagai tiang ayu itu bentuknya teratai, puncaknya teratai. Apa hubungannya dengan tiang ayu atau Sanghyang Ayu? Di dalam lontar Kusumadewa, nama lain dari Siwa Pasupati itu adalah Sanghyang Ayu. Ya. Jadi ketika kita hendak menghadirkan ide Betara, ketika mengaturkan Pemasupati, maka Nur Betara Pasupati yang disebut sebagai Sanghyang Ayu. Siapa beliau? Api wajra yang ada di timur, api ganda atau tongkat yang ada di selatan, api nagapasa yang ada di barat, api cakra yang ada di utara, dan api padma yang ada di tengah. Uniknya di Kalimantan Timur ini, ganda yang puncaknya adalah Padma itu sebenarnya berada di selatan, tetapi juga di tengah. Dia sebagai Brahma, dia juga sebagai Siwa. Dan adik-adik yang ada di sini yang ikut perguruan Margono, saya salut. Ini bukan kebetulan. Mengapa? Karena beliau-beliau ini sempat mengirim mantra, ya ini apa maksudnya? Karena tidak boleh disebutkan, tetapi saya sebutkan artinya saja di bagian belakang. Brahma itu adalah prana, Siwa adalah prana, Siwa Saraswati Dewi prana, itu ya kurang lebih. Jadi artinya apa yang disebut
sebagai Siwa Saraswati Prana tidak lain adalah Siwa Pasupati yang juga adalah Brahma, yang saktinya adalah Saraswati, saktinya adalah Savitri, yang mana leluhur dari nenek moyang kita yaitu Manu yang ketujuh adalah Wiwaswat, penguasa matahari. Yang pertama disebut Aswawarna, yang kedua Mulawarna. Oleh karena itu boleh dikatakan Kutai ini adalah kemulan pertama nenek moyang kita. Jadi zaman dulu tidak ada sekat nenek moyang ini sorong apa tidak. Siapa leluhur kita? Wiwaswat, Siwa Pasupati, dan Saraswati. Orang Bali yang Pasa pasti menyatakan leluhurnya bertahan Pasupati. Pasa itu ternyata sangat-sangat tua. Pasa itu artinya pancer. Dan kebetulan di Kutai Niki, di Lesung Batu itu bentuknya Siwa siapa yang dipuja selima itu? Selima itu adalah Brahma yang berwajah lima, yang masing-masing wajahnya Sadyodya tadi, Rama Dewa Urusa di barat, Agora di utara, dan Isana di barat. Ta'a itulah sebagai Panca Brahma. Panca Brahma itu tidak lain sebenarnya adalah Sang Atman yang ada di dalam diri kita, yang dikuatkan dengan panca aksara nama Siwanya. Jadi formula Panca Brahma dikuatkan dengan panca aksara nama Siwanya. Nah, ajaran-ajaran panca aksara, Panca Brahma ini berkaitan dengan Pancarsi. Siapa Pancarsi itu? Sang Korsika, Sang Garga, Sang Metri, Sang Manusia, Sang Perpanjang. Pancarsi inilah ketika Batara Guru bersama Nicanting Kuning dalam proses penciptakan alam semesta berubah Panca Korsika niki menjadi buto petak, buto bang, buto jenar, buto kulit atau buto kulit, buto ireng atau hitam, dan buta mancawarna. 5 buta inilah membentuk Sabta Patala, Sabta Dewata. Karena itu kalau kita perhatikan pada saat era atau cero Sandiang Ayu atau Tiang Ayu itu didirikan 7 kali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 berdiri. Demikian pula orang Dayak kalau pas lagi ada acara mohon doa itu hitung dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tebas mohon kerahayuan kepada leluhur. Jadi leluhur yang dimaksud sebenarnya adalah dewa itu sendiri, Tuhan itu sendiri sebagai asal muasal. Jadi kalau begitu bisakah dibedakan yang mana leluhur dan mana dewa, mana itu Tuhan? Itulah konsep monisme Eka Satwipra Bahuda Wadanti. Jadi artinya hampir tidak ada perbedaan mana Brahma, mana Siwa, seperti yang dilukiskan di dalam arca tadi. Tidak bisa dibedakan mana Savitri, mana Saraswati, mana Gayatri, karena beliau itu tunggal. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Mas Dharma, apa yang kita warisi di Kutai ini sebenarnya adalah satu pemujaan kepada Tuhan itu sendiri sebagai Brahma yang merupakan asal muasal dari alam semesta, tetapi juga leluhur umat manusia. Jadi ketika kita melakukan Gayatri Mantra dan Pancaksara atau Panca Brahma, kita sekaligus memuja Tuhan itu sendiri, memuja Dewata, dan juga memuja leluhur. Jadi dirapel, jadi sekali leluhur kita ini. Cuman kita ini yang kurang memutar otak gitu. Kenapa? Karena yang meneliti selama ini orang Belanda yang tidak mengerti, ya. Yang meneliti misalnya berbicara tidak sampai kepada level teologis. Kemudian yang berikutnya, kalau kita lihat di dalam upacara biodana, biasanya kalau ada tumpeng, ya, kalau di sini lambang segara gitu. Ada juga tumpeng biku, tumpeng solas dan seterusnya itu berkaitan dengan Sabta Patala tadi.
Ong Sang Hyang Sapta Patala Sapta Dewata Siro apa geheris samaniro suan-suan pakenaning bulun hanggoro menusaniro handorak saning rahayu urip waras dirgahayu dirbuise. Kata rahayu, dari mana kata rahayu itu? Suta warada weda mata praco dayantam pawamani bujanam ayu prana kerajaan pasung ketindrawinan Brahma Warjana mahyang gatwa Brajana Brahma. Mengapa Gayatri mantra disebut sebagai ibunya segala mantra? Karena terdapat kalimat pracodayana. Ketika seseorang bermeditasi kepada Gayatri, sang Dwijati akan disucikan. Jadi jangankan kita, Dwijati saja, Sulili saja disucikan oleh Gayatri. Pawamani Dwijati, ayu, panjang umur, selamat, rahayu. Prana itu tadi yang disebutkan oleh mantra yang ditemukan tadi. Prana itu apa? Energi kehidupan. Yatnya yang kita hadirkan adalah yatnya kehidupan. Makanya kita murid leader. Kalau di dalam proses penciptaan Pancakorsika menjadi Pancabhuta tadi, turun kedudukannya dari Pancaresi menjadi Bhuta, maka putarannya ke kiri. Ketika kita piodalan putarannya ke kanan, mengapa? Karena kita kembalikan kekuatan-kekuatan Bhuta ini menjadi kekuatan Bhuta. Sama dengan diri kita. Kalau selama ini kita kesadaran kita menurun, maka ketika berada di Pura, kesadaran ini yang kita naikkan. Jadi proses menaikkan kesadaran ini memerlukan tapa. Tapa itu pengendalian diri, pengekanan diri. Maka ada nyecer, ada pancer. Apa pancernya? Sabta Patala. Kebetulan di Muara Kaman ada satu pancer atau pasak bumi yang disebut batu linggayoni itu, yang pernah digali konon 3 meter tapi tidak bisa dicabut. Bentuknya, ukurannya itu sangat mirip dengan linggih Batara Pasupati yang ada di Pura Kancing Bumi, namanya Lingga Kancing Bumi. Uniknya sastranya disebut sastra Oganuk yang ternyata berasal dari Jawa Barat. Sang Hyang Pasupati di Kutai disebut sebagai Sang Hyang Ayu, di Jawa Barat disebut Sang Hyang Hayu, di Bali disebut Dewa Ayu, ya. Di Bali disebut Dewa Ayu. Kalau di Jawa Barat Sang Hyang Hayu, di Kutai Sang Hyang Ayu. Jadi kalau kita simak, ternyata penguasa Warman di Kalimantan Timur, Warman di Jawa Barat, Warmadewa di Bali sebenarnya saling terhubung. Nah, oleh karena itu, terutama generasi muda, apa yang sudah diwariskan oleh nenek moyang kita yang luar biasa ini sebagai agama kehidupan, agama Ka oleh para Wipraka yang merupakan garis penerus dari Resi Agastya. Jadi Pancakorsika tadi itu, Sang Korsika, Sang Garga, Sang Metri, Sang Kurusia, Sang Pratanjala inilah yang dianggap sebagai inkarnasi dari Agastya Mahaguru. Karena itu kalau lihat arcanya membawa kendi itu juga cerminan dari Brahma, cerminan dari Agastya Mahaguru. Siapa Resi Agastya? Yogi Jawa Dwipa. Begitu di dalam Agastya Parwa. Beliau adalah Kundodara. Beliau adalah pelindung Siwa dan Buddha. Maka ajaran Siwa di Indonesia pasti selalu berdampingan dengan Buddha. Temuan di Gunung Kongkeng pasti berdampingan Siwa Buddha. Di Jawa juga berdampingan dengan Siwa Buddha. Buddha yang mana? Itulah disebut sebagai Buddha Wajrayana. Kalau di Bali mungkin betul seperti itu. Dan kenyataannya sampai sekarang pun pemangku masih menggunakan mantra Buddha. Tidak Betara Pancatathagata. Itu artinya kita memuja Batara Pancatathagata. Ya. Salah satu Pancatathagata yang berada di barat itu adalah Buddha Amitabha. Buddha Amitabha itu warnanya juga kuning. Jadi bukan kebetulan kalau Buddha di Cina itu
pakaiannya kuning sama dengan nenek moyang orang Kutai. Pemangkunya pakaiannya kuning-kuning. Itu adalah warna leluhur, warna Hiranyagarbha. Satu lagi juga yang agak yang mendekati mungkin ya. Kalau di Kutai dan di Bali, pancang atau pasak itu sebagai perekat bumi, sebagai kancingnya bumi. Mengapa bumi itu dikancing? Karena bumi itu bisa gonjang-ganjing. Ingat ya namanya orang-orang tua kita dulu kalau gempa itu bilang apa namanya, ekor naganya bergerak ya. Kalau di Bali itu teriak hidup. Sampai sekarang tidak mengerti maksudnya, karena hidup itu adalah sang urip ya. Nah, tongkat dari Sundoko itu nama aslinya tongkat Yu Agung, dalam bahasa Sanskerta Maha Ayu, warnanya emas. Apa fungsinya? Fungsinya bagi para pelaut adalah untuk menenangkan laut. Jadi Buddha itu tongkatnya berguna untuk menenangkan laut. Siwa itu tongkatnya gunanya untuk menenangkan bumi. Siwa itu di darat, Buddha itu di laut. Siwa Buddha segarut gitu. Jadi Bapak Ibu Mas Dharma, apa yang kita waris ini mau sungguh-sungguh luar biasa. Karena itu kita memang perlu lebih banyak bersyukur dan betul-betul harus lebih banyak membaca tentang apa yang kita miliki. Jangan sampai kita tidak tahu apa yang kita miliki di Kutai ini. Latihan buat peringanya mungkin nanti untuk Pak Parisada bisa diperbanyak. Cuman yang dari 350 halaman saya jadikan 12 ya, jadi hanya ringkasan saja. Tapi mudah-mudahan nanti kalau dicari sumbernya bisa ketemu sehingga membuka wawasan kita. Ingin demikian Bapak Ibu umat sedharma, kurang lebihnya ujian lunas pengampura agak panjang supaya malam ini lebih panjang karena ngecer. Satu lagi, apa pentingnya ngecer? Saya akan cerita sedikit supaya membuat Bapak Ibu yakin sedikit saja. Jadi beberapa tahun yang lalu itu ketika di Bontang itu Geodalan, saat ngejar itu saya kebetulan dengan Pak Musti Arjen ketika itu mencoba melakukan tarian keliling lagi. Kemudian karena capek saya tertidur. Nah, setelah tidur itulah saya bermimpi ada orang Cina. Saya ingat namanya Juan Palun kalau tidak salah. Nah, Juan Palun ini kalau di Bali itu apa namanya? Pengikut Falun Gong itu pasti tahu. Jadi beliau datang dari Cina itu pakaiannya kuning-kuning juga, persis seperti setelah saya saksikan Juan Palun memang ya. Pakai celana panjang, pakaian kuning, kemudian beliau melihat ke atas, persis di balik ini. Oh ini toh. Jadi ketika Ida Betara Ngejar itu lautan susu itu seperti pusara berputar, payung dia. Jadi seperti pengadukan. Jadi Geodalan itu dalam posisi diam itu sebenarnya proses pengadukan. Sama dengan di Muarakaman. Di Muarakaman itu pada tahun 2018, kalau mereka kan ngejarnya lama ya, sampai 40 hari ya. Ngejarnya itu kalau tiap air. Itu pada saat acara muncul cahaya putih seperti payung. Cahaya yang sama juga terjadi di Bali tahun 2009 di tempat Linggih Betara Pasupati atau Sanghyang Ayu. Cirinya sama. Satu lagi di NTT. Cirinya sama juga di tempat peninggalan kuno, batu-batu, susunan batu-batu. Jadi dengan begitu kita mesti yakin apa yang sudah kita lakoni ketika sudah mengaturkan melinggikan Ida Betara Linggih. Pertama pasti sudah mengaturkan Pasupati. Pasupati itu dalam tradisi Bali murid itu artinya kita menghadirkan hadir di dalam linggih pelinggih.
Demikian Bapak Ibu Majelis kirang langkung ikhtiar masa. Om Santi. Om Santi Santi. Langsung menutup. Langsung menutup.